masalah boleh. Kita sampai ke bab As'arul Bahaim. Ini muqarrar di mana juga kan? Di mana juga kan? Hadisnya An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyuribhu thumma lyaghsilhu sab'a marrat. Al-hadithu lahu al-fadhul hadha ahaduha. Banyak riwayat hadis ini dengan lafaz yang lain. Nanti di beberapa riwayatnya itu ada yang mendatangkan mahal at-tatrib. Maksudnya at-tatrib itu adalah menyucikan daripada liur anjing itu dengan tanah, itu tatsrib namanya. Jadi di beberapa riwayat nanti menyebutkan tatrib. Ada yang menyebutkannya itu di ulahunna bit turab. Ada yang menyebutkannya nanti ihdahunna bit turab. Ada yang menyebutkan nanti as-sabi'ah bit turab. Oke. Qauluhu idza walagha ma'nahu qala fil fathi yuqalu walagha yalibu bil fathi fihi ma. Walagha yalagu, bukan yalagu, salah. Walagha yalagu bil fathi fihi ma idza syariba bi tarafihi lisani bi tarafi lisanihi fihi fahraka. Itu air anjing meminum daripada air dengan ujung lidahnya. Nah, itu namanya dengan walagha. Di Hamis dikatakan mafhumus syarti fi qawlihi idza walagha. Kan idza itu syarat, idza walagha. Secara mafhum syartinya itu menunjukkan bahwasanya yang harus disucikan itu hanya daripada wuluh saja, daripada perlakuan anjing dalam meminum air dengan lidahnya saja. Yaqtadi qasr hukmi ala dzalika, lakin idza qulna innal amra bil ghusli litanjis. Tapi nggak dipakai mafhum, tapi alasan amar untuk menyucikan daripada uluh anjing itu bukan karena mafhum syaratnya, tapi karena alasannya adalah tanjis. Maka apa-apa yang dilakukan oleh kalb ini atau anjing, baik daripada lahisa ataupun la'iqah, nanti ada yang membedakannya bahwasanya kalau dia meminum air itu namanya walagha. Kalau dia menjilat sesuatu yang cair itu namanya walagha. Nanti ada yang membedakannya, kalau dia menjilat sesuatu yang padat itu namanya la'iqah. Oke. Idza qulna innal amra bil ghusli tanjis yata'adda al-hukmu ila ma idza lahisa aw la'iqa masalan wa yakunu dzikrul wuluh lil ghalib. Berarti walang itu wajib disucikan, la'iqah juga wajib disucikan. Gak terbatas kepada walang saja dengan mafhum syart. Mafhum syart di sini tidak terpakai. Karena kaidah ushul fikih mengatakan apa? Idzal kalam yaqa'u fi makhrajil ghalib fala mafhuma lahu. Dan wuluh di sini disebutkan wuluh saja, tapi tidak disebutkan la'iqah ataupun lahisa itu makhrajul ghalib. Dan sesuatu yang ghalib itu la mafhuma lahu. Maksudnya sesuatu yang ghalib adalah perlakuan atau perbuatan anjing itu biasanya yaitu meminum air dengan ujung lidahnya. Kalau benda lain biasa nggak dijilat tapi langsung dimakan misalkan itu. Oke. Fa yakunul baqi min babil aula. Wa amma ilhaquhu baqi a'dha'ihi kayadihi wa rijlihi fal madhhabul mansus annahu kadzalika. Dan beranjak daripada wuluh, daripada liur anjing saja itu diilhaqkan ataupun dikiaskan kepada baqil a'dha'nya dalam mazhab mansus. Berarti mazhab selain mazhab Imam Malik maksudnya. Mazhab yang mengatakan anjing itu najis
itu menkiaskan dengan liurnya itu najis dan berarti mulutnya itu juga najis, maka sekaligus semua badannya itu juga najis, karena yang paling mulia dikatakan di sini asyrafuha fayakunul baqi li anna famahu asyrafuha fayakunul baqi min babil awla aw qasahu bil qadim al awwal. Jadi yang mengatakan bahwa anjing itu najis, itu pendalilan mereka adalah yang pertama karena liurnya itu diperintahkan untuk disucikan. Nah, berarti kalau liurnya itu diperintahkan untuk disucikan dan disucikan itu adalah sesuatu yang najis, nah maka liurnya itu najis. Dan tempat adanya liur itu adalah mulut, dan mulut itu adalah hal yang paling asyraf di sini dibilangnya, sesuatu yang paling utama daripada seekor anjing. Kalau mulutnya itu saja najis, maka bagian tubuhnya yang lain juga najis. Oke. Qauluhu fi ina'i ahadikum zahirul umumi fil aniyah wa huwa yukhriju ma kana minal miyah fi ghairil aniyah. Secara zahirnya menunjukkan atau mengkaitkan yang wajib disucikan air yang ada di inak saja. Berarti kalau di selain inak itu nggak wajib disucikan kalau diuluk sama atau dijilat sama anjing. Tidak demikian. Wal aslu al-ghuslu ma'qulul ma'na wa huwa najasatu fala farqa bainal ina' wa ghairihi. Ini sama juga kayak i'tirad atau pembantahan terhadap yang berdalil dengan mafhum syar' tadi. Dikatakan bahwasanya dzikrul ina' kharaja makhrajal aghlab la litaqyid. Dan tadi kaidah usul fikih kita bilang ma kharaja makhrajal ghalib fala mafhuma lahu, maka enggak dipakai mafhum di sini. Enggak dikatakan berarti yang selain ina enggak wajib disucikan. Tidak. Tapi disebut ina ini karena air itu biasa disimpan dalam jumlah kecil itu dalam ina. Seperti itu. Qauluhu fal yurikhu, yaitu membuangnya atau mengosongkan daluannya atau inaknya. Qala Nasa'i lam yadhkur fal yurikhu ghairuhu Ali ibn Mushir wa qala Ibnu Mandah tafarrada bi dzikri al-iraqah fihi Ali ibn Mushir wa la yu'rafu 'an an-nabi bi wajhin min al-wujuh. Qala al-Hafiz warada al-amru bil iraqah inda Muslim min tariq al-A'mash. Ini perdebatan bahwasanya lafaz fal yurikhu ini ada enggak di riwayat lain atau cuma ada di riwayat satu ini aja. Ada yang mengatakan ada di riwayat lain, ada yang mengatakan dia juga wajib dalam riwayat lain. Ada yang mengatakan bahwasanya riwayatnya cuma satu orang saja yang meriwayatkan sebagian. Waqad hasana Daruqutni hadisul iraqah wa akhrajahu fi Ibnu Hibban fi sahih wa rawahu Muslim bi ziyadah ulahunna bit turab. Nah, ini riwayat yang kita katakan tadi. Ada yang menambahkan ulahunna bit turab dan dijelaskan dalam Hamis. Qauluhu sab'an aw sab'u mirar wa lam yaqa fi riwayat Malik at-Tatrib. Jadi hadis liur anjing ini yang diriwayatkan oleh Imam Malik itu nggak ada yang sampai kepada beliau yang dengan lafaz adanya ulahunna biturab atau ihdahunna biturab. Makanya nanti mazhab beliau mengatakan menyucikan air liur anjing itu tidak perlu kepada mencampurnya dengan tanah. Nah, salah satu alasannya karena tidak sampainya riwayat kepada Imam Malik dengan lafaz adanya turab di lafaz hadisnya. Walam yathbut fi syai'in min riwayat an Abi Hurairah ila an Ibnu Sirin ala anna ba'd ashabi lam yadhkurhu wa ruya aydan an Hasan wa Abi Rafi' inda Dariqutni wa Abdurrahman walid Sudah indal Bazzar wa ikhtalafa ruwah an Ibnu Sirin fi mahali ghaslat turab tatrib. Kemudian yang berpendapat dengan wajibnya tatrib, nanti mereka itu
berbeda pendapat lagi di tempatnya. Tatsrib itu mencampurkan air dengan tanah. Jadi yang mengatakan mencampurkan air dengan tanah itu wajib, nanti berbeda pendapat di tempat pencampurannya, apa di awal basuhan atau di salah satu basuhan atau di basuhan ketujuh, sesuai berbeda dengan sesuai riwayatnya. واختلف الرواه عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عنه أولاهن. Ini satu riwayat, وهو رواية الأكثر عن ابن سيرين وكذا في رواية أبي رافع المذكورة. واختلف عن قتادة عن ابن سيرين فقال سعيد بن بشير عنه أولاهن أيضا. أخرجه الدارقطني وقال أبان عن قتادة السابعة. Ini riwayat kedua. Akhrajahu Abu Dawud wal Syafi'i an Sufyan an Ayyub an Ibn Sirin ulahunna au ihdahunna. Nah, ini riwayat ketiga. Berarti ada tiga riwayat di mahal tatsribnya. Yang pertama ulahunna, ada yang mengatakannya as-sabi'ah, ada yang mengatakannya ulahunna au ihdahunna. Wa fi riwayat Suda' anil Bazzar ihdahunna. Enggak ada taraddudnya. وكذا في رواية هشام بن عروة عن أبي زناد عنه فطريق الجمع بين هذه الروايات. Kayak mana cara kita menjamak, bisa nggak dijamak antara ketiga riwayat ini? Ada yang satu mengatakan depannya itu ihdahunna biturab, ada yang mengatakan bahwasanya tempatnya itu ulahunna biturab, ada yang mengatakan bahwa sabi'ah biturab. Cara menjamaknya yang pertama adalah yuqalu ihdahunna mubhamah wa ulahunna wasabi'ah muayyanah wa au in kana fi nafsil khabar fa hiya litakhyir fa muqtada hamlul mutlaq 'ala al-muqayyad. Jadi ihdahunna itu kan sifatnya mubham, enggak ditentukan apakah di pertama, kedua sampai ketujuh enggak ditentukan. Sedangkan ulahunna wasabi'ah itu muayyanah, ditentukan apa yang pertama, apa yang terakhir. Maka di sini ihdahunna di sini mutlak dan ulahunna wasabi'ah ini muqayyad. Maka dibawalah yang mutlak ini ke muqayyad. Berarti yang mengatakan ihdahunna ini ketika beramalnya nanti dibawa ke salah satu daripada dua riwayat yang muayyanah, baik ulahunna ataupun as-sabi'ah. Kemudian bagaimana cara jamak antara ulahunna dengan as-sabi'ah? Bisa nggak dijamak? Famuqtada hamlul mutlaq 'ala al-muqayyad ay yahmil 'ala hadhihi ma li'anna fihi ziyadah 'ala riwayah al-muayyanah wa huwa alladhi nassa 'alayhi Syafi'i fil wa al-Buwaiti wa sarraha al-Mar'ashi wa ghayruhu min al-ashab wa dhakara ibn al-Qatil wa subki bahtan wa huwa mansusun kama dzakarna wa in kana awshatan min ar-rawi fa riwayatu min 'ainin wa lam yashukku awla min riwayati man abham. Fariwayatu man ayyana walam yasyuk aula min riwayati man abham. Jadi caranya adalah ditarjihkan, berarti bukan dijamak, ditarjihkan antara riwayat mubhamah itu ditarjihkan dengan yang muayyanah. Berarti ada dua, imma dia dijamak dengan cara hamlul mutlaq 'ala muqayyad ataupun dia ditarjihkan dengan cara yang ta'yin itu lebih aula daripada yang mubham, yang muayyan itu lebih aula daripada yang mubham. Fa baqiya an-nadhar fi at-tarjih baina riwayah ulahunna wa riwayat as-sabi'ah. Di antara kedua riwayat ini yang mana yang dirajihkan? Wa riwayatu ulahunna arjah min haitsul aksariyah wal mahfadhiyah. Yang dirajihkan itu adalah riwayat ulahunna, dia rajih dari segi banyaknya periwayatan dengan lafaz ulahunna, wal ahfadhiyah yaitu rawi-rawinya itu lebih dhabit secara hifdznya daripada rawi as-sabi'ah. Wa min haitsul ma'na, dan secara makna juga riwayat ulahunna di sini lebih rajih daripada riwayat ihdahunna biturab. Kenapa?
Lianna tatrib al-akhirah yaqtadi al-ihtiyaj ila ghasratin ukhra linadhifi. Karena basuhan yang ketujuh itu jika dicampur dengan tanah, maka dia akan melazimkan basuhan tambahan supaya hal tersebut atau benda tersebut bersih daripada tanahnya. Makanya secara makna diderajahkan yang ula huna, karena dia nggak perlu kepada basuhan tambahan. Waqala aidan faidah khalafa zahiru hadzal hadis al-malikiyah wal hanafiyah. Secara zahir hadis di sini kan mewajibkan untuk membasuh sebanyak 7 kali, dan dengan lafaz yang lain itu wajib membasuh dengan tatsrib, yaitu mencampurkan air dengan tanah. Akan tapi Imam Malikiyah wal Hanafiyah, ulama daripada Maliki dan Abu Hanifah itu tidak berpendapat demikian. Mereka berpendapat bahwasanya tidak wajib tatsrib, tidak wajib mencampurkan air dengan tanah. Fa'amal Malikiyah falam yaqulu bitatsrib aslan ma'a ijabihim at-tasbih 'ala al-masyhur. Berarti ada berapa pendapat? Berarti ada 3 pendapat di hukum at-tatsrib wa mahalluhu, atau hukum tasbih. Di sini nanti dibaginya 2 pendapat saja. Hukum tasbih yaitu hukum membasuh sebanyak 7 kali, nanti dibagi 2 secara garis besar. Imam Syafi'i mengatakan wajib sawa'ah dan tatrib. Oh enggak, secara garis besar berarti kalau tasbihnya saja itu dibagi kepada 2. Imam Syafi'i sama Imam Maliki itu mewajibkan 7 kali basuhan. Nanti Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan 7 kali basuhan. Itu di tasbihnya, di permasalahan 7 kali basuhan. Sedangkan di permasalahan tatrib mencampurkan air dengan tanah itu juga dibagi 2 pendapat. Imam Syafi'i mengatakan wajib tatsrib, wajib mencampur air dengan tanah. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki itu mengatakan tidak wajib mencampur air dengan tanah. Fa idza khalafa zahiru hadzal hadis al-malikiyah wal hanafiyah fa amal malikiyah falam yaqulu bitatsrib aslan, ma'a ijabihim at-tasbih. Mazhab Maliki mengatakan enggak wajib mencampurkan air dengan tanah, tapi yang wajib cuma membasuh 7 kali alal masyhur indahum. Lianna at-tatsrib lam yaqa fi riwayat Malik qala al-Qarafi minhum qad sahhat fihi al-hadis fal ajabu minhum kaifa lam yaqulu biha wa Malik riwayah an al-amra bit tasbih lin nadab. Wa Malik riwayah an al-amra bit tasbih lin nadbi. Ini ada pendapat dalam mazhab Imam Malik juga. Yang masyhurnya itu wajib 7 kali di mazhab Imam Malik. Tapi ada riwayah yang mengatakan 7 kali itu enggak wajib, tapi dia itu sunnah. Itu mazhab Imam Malik. Wal ma'ruf inda ashabi annahu lil wujub, lakinnahu lil ta'abbud. Jadi wajibnya basuhan 7 kali di mazhab Imam Malik itu bukan karena anjing itu najis. Karena anjing di mazhab Imam Malik hukumnya adalah tahir. Tapi wajibnya basuh 7 kali itu amalan bil hadis lit ta'abbud, mengamalkan hadis secara ta'abbudiyah saja. Likaunil kalbi tahiran indahum, likaunil kalbi tahiran indahum. Wa abda ba'du mutaakhiri lahu hikmatun ghairu tanjis. Ada juga mutaakhir Malikiyah mengatakan kenapa wajib dibasuh 7 kali, bukan karena hanya saja ta'abbud, tapi ada unsur kesehatan di situ. Itu mutaakhir Malikiyah berpendapat seperti itu. Berarti singkatnya pendapat Imam Malik atau pendapat Malikiyah yang masyhur adalah tidak wajib tatsrib, tidak wajib mencampur air dengan tanah, akan tetapi wajib membasuhnya sebanyak 7 kali lid ta'abbud.
Wa da'wa ba'dul Malikiyah anna al-ma'mur bil ghusli. Sebagian ulama Maliki juga mengatakan terhadap hadis ini atau alasan mereka kenapa ada perdebatan di antara mereka wajib basuh 7 kali atau tidak wajib basuh 7 kali, atau kenapa anjing itu wajib dibasuh. Dakwah ba'dul Malikiyah anal ma'mur bil ghusli min wulughihi al-kalbi al-manhi 'an ittikhadhihi dun al-ma'dun bihi. Mereka berpendapat bahwasanya anjing di sini kan idza walahal kalbi wajib basuh. Anjing di sini wajib basuh meskipun dia tidak najis. Mereka mengkhususkan anjing yang harus dibasuh itu cuma anjing yang manhi an ittikhadhihi. Anjing yang tidak boleh ataupun yang dilarang untuk diambil. Dunal ma'dun fihi. Bukan anjing yang boleh dijadikan sebagai nanti ada pengecualiannya, anjing-anjing yang boleh ataupun tujuan kenapa boleh menyimpan ataupun memelihara anjing. Ada beberapa nanti di akhir kalam ini. Lanjut. Halaman 55 Bana 79 Bani. Wal hadisu yadullu ala wujubil ghasalatis sab' min wulughil kalbi. Ya kan? Wa ilaihi dhahaba Ibnu Abbas wa Urwah wa ila akhirih wa minhum Al-Auza'i wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq wa Abu Thawr. Nah, ini mazhab pertama yang mengatakan bahwasanya wajib membasuh 7 kali. Di antaranya adalah Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa dhahaba al-Yatrah wal Hanafiyah ila adamil farqi baina lu'abil kalbi wa ghairihi minan najasat. Pendapat kedua dari Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya enggak ada perbedaan antara najis yang disebabkan oleh anjing dengan najis daripada najis yang lain. Wa hamalu hadis as-sab'i 'ala an-nadab. Mereka berarti tidak mewajibkan membasuh sebanyak 7 kali, tapi membawa perintah 7 kali di sini itu kepada kesunahan saja. Wahtajju dalil mereka bima rawahu Tahawi wa Daruqutni mauqufan ala Abi Hurairah, yaitu fi'ilnya Abu Hurairah. Mauqufan berarti kan enggak sampai kepada Nabi, berarti itu qaulus sahabi atau fi'lus sahabi. Mauqufan ala Abi Hurairah annahu yaghsilu atau yughsalu min wulughihi 3 marrat. Bahwasanya Abu Hurairah itu menyucikan daripada wulug anjing itu sebanyak 3 kali. Wa huwa rawil ghusli sab'an, yang mana beliau itu merupakan perawi dari hadis yang memerintahkan untuk menyucikan sebanyak 7 kali. Fathabata bidzalika naskhus sab'i wa huwa munasibun li asli ba'd al-Hanafiyyah. Maka amalnya Abu Hurairah di sini menasakh apa yang ada dalam zahir hadis. Itu sesuai dengan usul ba'dul Hanafiyah. Apa usul mereka? Wujubul amal bi ta'wilir rawi, karena ini termasuk ta'wil daripada Abu Hurairah. Wa takhsisuhu wa nasxihi, dan boleh mentakhsis dalil ataupun menasakh dalil dengan ta'wilnya rawi. Wa ghairu munasib li usulil jumhur min adamil amal bihi. Sedangkan di jumhur enggak bisa. Itu dalil mereka yang pertama.
Lanjut ke halaman selanjutnya 56 Banat, halaman 80 Bani. Di paragraf wa min jumlati a'dadihim 'anil amal bil hadis. Ini merupakan dalil qaul Abu Hanifah juga, wa man taba'ahu. Mereka mengatakan bahwasanya hadis ini jumlati a'dad 'anil amal bil hadis, maksudnya enggak wajib tasbih. Itu kenapa? Karena anal adirah asyaddu najasatan min su'ril kalb. Bahwasanya adirah al-fadlah minal insan atau al-ghaib minal insan itu lebih asyaddu najasah. Itu kenajisannya itu lebih berat daripada kenajisan yang disebabkan oleh liur anjing. Walau tuqayyad bisa, tapi ketika menyucikan ghaib itu enggak diharuskan atau dikaitkan dengan 7 kali basuhan. Fayakun ulul kadzalika. Maka beliau mengiaskan ulul juga seperti itu. Wa kadzalika min babil aula. Yang ulul yang dia itu lebih ringan daripada adirah menurut Abu Hanifah. Adirah saja itu nggak dikaitkan membasuh 7 kali, apalagi liur anjing ini. Maka lebih aula untuk nggak diharuskan membasuh 7 kali. Nah, itu pendapat mereka. Warudda bi annahu la yulzamu min kaunihi ashaddu fil iktizar alla yakuna lulu ashadda minha bi taghlidhil hukmi. Dibantah bahwasanya enggak melazimkan sesuatu yang lebih berat itu enggak melazimkan bahwasanya azirah. Oke, dia lebih berat daripada wuluhul kalbi, tapi enggak melazimkan hal tersebut bahwasanya wuluhul kalbi itu enggak bisa dihukumi dengan hukum yang lebih berat daripada azirah. Jadi asyadun najasah itu enggak melazimkan taghlizul hukmi. Tapi semuanya itu dilazimkan ataupun disebabkan dengan adanya dalil. Wa bi annahu qiyasun fi muqabalatin nas as-sarih wa huwa fasidul i'tibar. Dan pendapat Imam Abu Hanifah yang sini dalam mengkiaskan adirah dengan uluhul kalb di sini, muqabalatun nas as-sarih wa huwa fasidul i'tibar. Karena kias nggak boleh jikalau ada nas. Minha aidan, daripada dalil Abu Hanifah juga, anal amra bidzalika kana 'indal amri biqatlil kilab. Wajibnya membasuh 7 kali ini adalah perintah ketika sekalian perintahnya ketika al-amru biqatlil kilab. Dengan perintah membunuh daripada anjing. Falamma naha an qatliha nusukal amru bil ghusli. Kemudian ketika dilarang membunuh daripada anjing itu, nusikhal amru bil ghusli, maka perintah untuk membunuh itu dinasakh dengan perintah untuk menyucikan. Wa tuqiba bi anna al-amra bi qatliha kana fi awal al-hijrah wal amru bil ghusli mutaakhirun jiddan. Kemudian dibantah bahwasanya perintah untuk membunuh kilab itu di awal masa hijrah, akan tapi perintah untuk menyucikan daripada wuluhnya itu sangat akhir-akhir daripada hijrah, sangat terbelakang. Jadi enggak masuk akal pendapat daripada Imam Abu Hanifah ini. Wasdudilla bihadzal hadis aidan ala najasatil kalbi li'annahu idza kana lu'abuhu najisan wa huwa araqu famihi fa famuhu najisun. Ini hukum najasatul kalbi yang kita katakan tadi. Ini pendapat pertamanya mengambil dalil hadis ini mengatakan bahwasanya ala najasatil kalbi li'annahu idza kana lu'abuhu najisan, kalau liurnya saja najis, wa huwa araqu famihi, yaitu cairan daripada mulutnya, fa famuhu najisun, maka mulutnya juga najis. Wa yastalzimu najasatu sa'iri badanihi wa dzalika li'anna al-wa'bahu juz'un min famihi
wa famuhu asyrafu ma fihi fa baqiyatu badanihi aula. Karena dikatakan bahwasanya mulut di sini adalah bagian paling mulianya dari seekor anjing, maka badan-badan yang lain itu maka lebih aula untuk dikatakan najis. Wa qad dhahaba ila hadza al-jumhur. Ini pendapat pertama. Wa qala Ikrimah wa Malik fi riwayatin anhu annahu tahir. Di pendapat kedua, Ikrimah dan Imam Malik mengatakan dalam satu riwayatnya annahu annal kalba tahirun wa daliluhu qauluhu ta'ala fakulu bima amsakna 'alaikum. Dalil tahirnya apa? Perintah untuk memakan apa-apa yang ditangkap oleh anjing. Amsakna 'alaikum. Fakulu bima amsakna 'alaikum. Apa lanjutannya? Mukallibina ru'usahum. Pokoknya intinya fakulu mimma amsakna 'alaikum. Di sini kan syahidnya anjing buruan itu diperbolehkan memakan apa yang diburu oleh anjing tersebut, ya kan? Wala yakhlu saydu min at-talawwuth bi riqil kilab. Dan perintah di sini untuk memakan apa yang diburu oleh anjing tersebut itu enggak. Wala yakhlu saydu min at-talawwuth bi riqil kilab. Dan buruan tersebut itu kan enggak terhindar daripada yang namanya air liurnya anjing. Fakulu amrun di sini cuma menyuruh untuk memakan, tapi walam nu'mar bil ghusli, tapi tidak diperintahkan untuk menyucikannya terlebih dahulu. Wastadallu aydan bima thabata 'inda Abi Dawud. Dan dalil daripada Imam Malik juga hadis Ibnu Umar dengan lafaz kanatil kilab tuqbilu wa tudbiru zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid falam yakunu yarushuna syai'an min dzalik. Bahwasanya anjing dulu pada masa Rasul itu tuqbilu wa tudbiru, yaitu berputar-putar di dalam masjid, falam yakunu yarushuna syai'an min dzalika. Akan tapi para sahabat saat itu tidak menyucikannya itu maupun tidak memercikkannya dengan suatu apapun untuk menyucikannya. Wastadallu ala taharati aydan. Dalil daripada Imam Malik juga minat tarkhis fi kalbis saidi wal masyiyah waz zara'. Ini maksudnya al-kalbu al-ma'dud, yaitu anjing-anjing yang boleh dipergunakan untuk hal-hal demikian maka boleh dipelihara. Apa salah satunya? At-tarkhis, yaitu kebolehan fi kalbis saidi, memelihara anjing sebagai buruan, wal masyiyah, juga menjaga gembalaan, waz zara' yang dipakai ketika bertani. Itu dalil daripada kesucian anjing. Akan tapi semua dibantah dengan bantahan-bantahannya. Dan di antara bantahan hadis yang terakhir itu wa ujiba bi annahu la munafata baina tarkhis wa baina al-hukmi bin najasah. Kebolehan itu enggak menunjukkan bahwasanya dia itu suci. Bisa jadi dia itu masih najis, akan tapi dibolehkan untuk memeliharanya. Jadi nggak lazim ya, nggak mesti adanya tarkhis, berarti adanya suci, nggak mesti. Bisa jadi adanya kebolehan, tapi hukumnya tetap najis. Wa yu'khadhu minal haditsaini minal ahkam fawqa ma taqaddam anna hukman najasati yata'adda an mahalliha ila ma yujawiruha bi syarti kauniha ma'yan. Bahwasanya hukum najisnya sesuatu itu bisa berpindah dari tempatnya kepada sesuatu yang lain dengan syarat bahwasanya dia itu cair. Makanya di sini kenapa diperintahkan untuk membuang airnya dan menyucikan inaknya, karena air di situ kan sudah menjadi najis. Karena dia cair, dia juga bisa memindahkan hukum najisnya itu ke mayujawiruha, yaitu inaknya. Makanya inaknya juga ikut najis.
Wa anal mayat najusu idza waqa'a fi juz'in minha najasah, dan sesuatu yang cair itu najis menjadi najis jikalau jatuh di dalamnya itu najis. Nanti kembali dengan hukum yang dah kita ambil, tergantung mayatnya itu seberapa banyak. Kalau dia banyak, kalau nggak berubah, berarti hukumnya apa? Tohir. Kalau banyak dia berubah, hukumnya apa? Najis. Kalau dia sedikit nggak berubah, berubah, hukumnya apa? Najis. Kalau dia sedikit tapi nggak berubah, hukumnya apa? Ikhtilaf. Ada yang bilang najis, ada yang bilang nggak najis. Bisa jadi ujian nanti ditanya gitu. Ma hukmu al-ma'ul qail alladhi la qatfun najasah. Misalnya gitu. Kita jawab ikhtilaf ulama ala qaulain. Jadi dengan dalil-dalil. Yang keempat, wa anal ma'al qalil yanjusu bi wuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Nah, ini berarti doktor di sini merajihkan pendapat yang najisnya air yang sedikit ketika kejatuhan najis. Wa anal ma'al qalil yanjusu bi wuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar li'anna wulughal qalbi la yughayyirul ma' alladhi fil ina' ghaliban. Wa anna wurudal ma'i 'ala najasati yukhalifu wuruduha 'alaihi. Dan wurudul ma' 'ala najasah, yaitu ketika kita datangkan air kepada sesuatu yang najis, itu berbeda dengan kita datangkan najis kepada sesuatu yang suci. Li'annahu amara bi iraqatil ma' lamma waradat 'alaihi najasah wa huwa haqiqah fi iraqati jami'ihi wa amara bi ghaslihi. Karena di sini Rasul kan air liur anjing itu jatuh ke dalam mina, itu berarti najis datang ke air, itu menajiskan air. Ketika setelah dibuang, Rasul memerintahkan untuk menyucikan inaknya. Itu kan berbeda, berarti inaknya itu najis, airnya itu suci, didatangkan yang suci kepada yang najis. Maka kalau yang najis didatangkan kepada sesuatu yang suci, kalau dia jumlahnya sedikit, maka menjadikan yang sedikit itu najis atau yang suci itu najis. Sedangkan yang yang suci didatangkan kepada yang najis, maka nggak menjadikan nanti sesuatu yang suci itu menjadi najis. Bahkan dia menyucikan sesuatu yang najis tersebut. Maka nanti biasa kita tengok, jangan isi air dulu baru rendam baju, tapi rendam baju dulu baru isi air. Karena di air itu ada kuah, apa istilahnya dalam kitab. Kemudian wa fihi bayani lutfillahi wa ra'fatihi bi ibadihi. Dan di situ juga diambil bahwasanya sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, haitsu abaha lahum iqtina'ul kilab lil hajah. Yang mana kilab tersebut itu najis tapi boleh dipakai untuk ataupun dipelihara untuk tujuan-tujuan tertentu, kasaidi wal harasah. Wa mana'ahum min iqtina'i li ghairi hajatin lima fihi min tarwi'i an-nas. Babu rukhsah ibauli ma yu'kalu lahmuhu muqarrar. Bagi yang banin bagi juga ya, udah mulai bagi semua yang banin. Yang majah fil mani malghi juga. Berarti babu fi anal adami al muslim la yanjus itu muqarrar kan? Yang mana malghi? Oh, udah istirahat. Hanya lama 80-an mah, berapa 40 halaman. Berarti yang banin ambil istifadah aja. Siapa tahu nanti meskipun malghi keluar juga dia. Kita nggak tahu dokter di mana.
Karena banyak fenomena orang kecewa setelah baca muqarrar, dia baca yang muqarrar aja tapi nggak baca yang malghi. Rupanya ada satu judul keluar di malghi. Itu entah salah orang yang bilang muqarrarnya, yang meriwayatkan yang mana muqarrar yang mana malghi, atau emang dokternya mau ngetes keseriusan talibnya. Oke. Bab fi anna al-adami al-muslim la yanjus bil maut wa la sya'ruhu wa jazahu bil infisal. Qad aslafna qawlahu sallallahu alaihi wasallam al-muslimu la yanjus wa huwa 'amun fil hayy wal mayyit. Sebelumnya sudah kita ambil di bab taharatul ma' al-mutawadda bihi, bahwasanya al-muslim la yanjus, yang mana hukumnya itu meliputi segala keadaan orang muslim, baik dia hidup maupun mati. Meskipun mati nanti ada kalam, ada istilahnya yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas, yang mana kemudian tersebut kalam tersebut juga terbantahkan dengan riwayat daripada beliau, al-muslim la yanjus hayyan wala maitan. Hadisnya an Anas bin Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ramal jamrata wa nahara nusukahu wa halaqa nawal al-halaq. Itu ketika Nabi selesai melemparkan jamrah dan juga menyembelih nusuk, menyembelih hewan kurban, wa halaqa nawal al-halaq. Beliau bercukur syiqqatal aiman fa halaqahu, sebelah kanannya didahului dengan sebelah kanan. Tumada'a Abu Talha al-Ansari fa'atahu yahu, kemudian bagian kanan tersebut diberikan kepada Talha, Abu Talha sahabat. Tumana wala syaqqal aisar, kemudian dipangkas sebelah kiri, kemudian diberikan kepada Abu Talha untuk diberikan kepada iqsimhu bainan nas, diberikan kepada para sahabat yang lainnya. Itu di satu riwayat. Wa an Anasin qala ma arada Rasulullah ayyuhal hajjam maknaha halla sama ra'sahu akhadha Abu Talha bi syi'ri ahadi syiqqai ra'sihi bi yadihi fa akhadha sya'rahu fa ja'a bihi ila Ummi Sulaim. Kemudian setelah Rasul memangkas salah satu bagian daripada kepala beliau, rambutnya itu diberikan kepada Talha untuk diberikan kepada istrinya Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim tatufu bi tibiha, yang mana kemudian rambut tersebut disimpan di dalam ataupun dicampurkan dengan wewangiannya. Hadis ketiga, wa Anas bin Malik anna Ummu Sulaim karena tabsutulin Nabi nit'an karpet dari kulit, fayatilu, maka beliau berqailulah indaha ala dzalika nit'a, fa idza qama akhadat min araqihi wa sya'rihi wa jama'athu fi qarurah. Setelah beliau bangun, Ummu Sulaim mengambil daripada keringat dan juga daripada rambut Rasulullah, kemudian menyimpannya di dalam qarurah, di dalam tempat, di dalam botol. Itu maja'alat fi sukin, itu adalah tempat ditaruhnya tib atau wangian pada masa itu. Falamma hadarat Anas Ibnu Malik al-wafa au sayaja'ala fi hanuti. Kemudian diwasiatkan oleh Anas bin Malik ketika wafatnya untuk diletakkan rambut tersebut di hanuti. Hanuti itu wewangian yang dipakai kepada orang meninggal. Qauluhu wa an Anasin sayati hadzal hadis binahwi ma huna fil haji wa bin nahri wal hilal. Hadis ini juga datang ataupun disampaikan oleh musannif di bab haji, di bab nahr wal hilal. Presnya kejauhan. Di bab bercukur dan menyembelih binatang. Di Hamis, poin kedua, hadisnya semisal di sini yang disebutkan di bab sana, di bab nahrun dan di babun nahri dan hilal. Akan tapi ada penamaan sedikit di doa lil muhalliqin. Disebutkan di riwayat yang satu lagi nanti Allahumma ighfir lil muhalliqin walil muqassirin, dan juga ada riwayat yang mengatakan Allahumma arham lil muhalliqin wal muqassirin.
Nanti bisa dicari detail hadisnya. Jadi di poin kedua, Hamish, syarhan musannif hadzal hadis fi babin nahri wal hilal wat taksir wa ma yubahu indahuma wa tamiman lil faidah nuridu huna ma takrahu fi hunaka qawluhu ila janibihil ayman. Lafaz hadis ila janibihil ayman itu menunjukkan kepada istihbab al-buda'ah fi halqir ra'si bisyirkil ayman, kesunahan mendahulukan ketika bercukur itu dari sebelah kanan atau dari sisi kanan mitrasil makhluk daripada sisi yang dicukur. Berarti dari kanannya yang dicukur, dari kanan orang yang dicukur. Bahwa madhabul jumhur, itu madhab jumhur. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah itu sebelah kanannya halak, sebelah kanannya orang yang mencukur, berarti sebelah kirinya orang yang dicukur. Waqala Abu Hanifah yabda'u bi janibihil aysar li'annahu ala yaminil halik atau halak, wal hadisu yaruddu alaihi wadh-dhahiru anna hadzal khilaf ya'ti fi qasdi syarih. Qauluhu thumma ja'ala yu'tihin nas, lafaz hadis thumma ja'alahu yu'tihin nas, yaitu Rasul memberikan rambutnya kepada sahabat-sahabat yang lain, itu menjadi dalil kesunahan ataupun pensyariatan tabarruk. Jadi bertabarruk itu boleh. Ini dalilnya. Masyhurnya itu tabarruk bi syi'ri ahli al-fadli wa nahwihi, dengan rambutnya seseorang yang mulia seperti Rasul dan para ulama. Wa fihi dalilun ala taharati sya'ril adami, dan juga itu menunjukkan kepada sucinya rambut manusia. Wa bihi qala al-jumhur, dan itu pendapat jumhur. Wa qad taqaddama al-kalam ala dzalika fi abwab at-taharah yang sudah kita bahas sebelumnya. Qauluhu Allahumma ighfir lil muhalliqin, di lafaz Abi Dawud itu Allahumma arham lil muhalliqin. Jadi ada dua lafaz ataupun dua riwayat dengan lafaz yang berbeda. Fihi dalilun ala tarahumi ala al-hayy wa adam ikhtisasihi bil mayyit, yaitu mengatakan rahimahullah kepada orang hidup itu diperbolehkan. Gak mesti rahimahullah itu dikatakan hanya kepada orang yang sudah meninggal. Qauluhu walil muqassirin wa aqfun ala mahdhuf taqdiruhu qul walil muqassirin yusamma aqfut talqin wal hadisu yadullu ala anna al-halq afdalu min at-taqsir. Dan di hadis ini diambil dalil juga bahwasanya orang yang mencukur rambut ketika nusuk, ketika tahallul itu lebih utama daripada orang yang hanya memotong sebagian kecil daripada rambut saja. Litakririhi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a lil muhalliqin, karena dalam hadis tersebut Rasul mendoakan muhalliq itu sebanyak 3 kali. Kemudian mengikut sertakan oleh muqassirin itu di kali ketiga. Wa taraka du'a lil muqassirin fil marrah al-ula wa thaniyah ma'a su'alihim lahu dzalika wa dhahiru sighatihi al-muhalliqin annahu yashru'u halqu jami'ur ra's. Dan secara zahirnya ketika tahallul itu diharuskan memangkas keseluruhan kepala, jami'ur ra'si. Wa qad qala bi wujubi halqil jami' Ahmad wa Malik, itu satu pendapat mengatakan bahwasanya wajib mencukur seluruh rambut ketika tahallul, pendapat Ahmad dan Malik. Wastahabbahul Kufiyyun wasy-Syafi'i, ulama-ulama Kufi dan salah satunya adalah Imam Syafi'i juga mengatakan bahwasanya yujzi'ul ba'du, sebagian saja itu sudah cukup untuk tahallul. Akan tapi miqdarnya ikhtalafu baina man ajaz, yang membolehkan sebagian itu ikhtilaf lagi miqdarnya berapa. Fa'anil Hanafiyah, Imam Abu Hanifah mengatakan rubu itu sudah cukup. Ila anna Abu Yusuf mengatakan setengah kepala itu baru dikatakan cukup. Wa anis Syafi'i aqal ma yajibu halqu thalath sya'ra, daripada Imam Syafi'i itu 3 helai sudah cukup. Dan ada wajah daripada ba'du ashab Syafi'i itu 1 helai sudah dikatakan juga cukup untuk bertahallul. Berarti ada 4 pendapat dalam yang membolehkan secara miqdarnya. Wa hakadha ikhtilaf fi taqsir wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fil halqi hal huwa nusukun aw tahlilun mahdhur. Juga diambil dari hadis ini faedah apakah halak, ikhtilaf ulama, apakah halak itu, apakah tahallul itu termasuk
Kalau tahlul berarti tahlilul mahdhur. Apakah mencukur rambut itu dia termasuk daripada rangkaian ibadah haji atau umrah, ataupun dia cuma untuk menghalalkan apa-apa yang diharamkan dengan ihram? Itu ada dua pendapat. Fadzhaba ilal awal jumhur, yang mengatakan nusuk itu jumhur. Yang mengatakan dia tahlilul mahdhur itu Atha wa Abu Yusuf, wa riwayah an Ahmad wa ba'dul Malikiyah wa Syafi'i fi riwayah anhu dhaifah. Wa qad ikhtalafa aidan fil waqti alladhi qala fihi Rasulullah hadzal qaul. Dan juga berbeda pendapat para ulama kapan Rasul mengatakan hadis ini atau mensabdakan hadis ini, dan dengan doa-doa Allahumma ighfirlil muhalliqin walil muqassirin fil marhah tsalitsah. Qil innahu kana yaumul Hudaybiyah. Dikatakan bahwasanya hadis ini disabdakan Rasul itu pada Yaum Hudaybiyah, yaitu pada tahun 8 Hijriah ketika Rasul ingin masuk ke Mekah, akan tetapi dihalangi oleh ahli Mekah saat itu, maka Rasul tidak jadi umrah. Waqil fi hujjatil wada, dikatakan juga bahwasanya sabda Rasul ini itu disabdakan ketika haji wada, yaitu haji terakhir Rasul. Waqad dallat 'ala al-awwal ahadits wa 'ala tsani ahadits ukhra. Waqil innahu kana fil mawdi'aini. Dikatakan juga bahwasanya kedua hadis ini disabdakan pada kedua tempat yang berbeda. Berarti di Yaumul Hudaybiyah Rasul bersabda demikian, di Hujjatul Wada juga Rasul bersabda demikian. Di halaman 79, qala al-hafiz wa fihi anna al-muwasah la tastalzimu al-musawah wa fihi tanfilu ma yatawalla tafiqah ala ghairihi wa ikhtalafu fi ismi al-halif. Jadi para ulama berbeda pendapat siapa yang menjadi tukang cukur Rasul pada saat itu. Fasahih annahu Ma'mar ibn Abdillah kama dzakara al-Bukhari. Yang sahih bahwasanya nama beliau adalah Ma'mar ibnu Abdillah. Waqil Abu Khirasi ibnu Umayyah. Dikatakan juga bahwasanya yang menjadi halak, menjadi tukang cukur saat itu adalah Khiras ibnu Umayyah. Wa sahih annahu kana al-halif fil Hudaybiyah. Berarti riwayat ini dikatakan Rasul ketika Hudaybiyah, karena yang dirajihkan adalah pendapat bahwasanya halak saat itu adalah Ma'mar bin Abdillah. Enggak, Hujjatul Wada berarti, Hujjatul Wada, karena yang disahihkan berarti annahu Ma'mar ibnu Abdillah. Wa dhahaba jama'atu min asy-Syafi'iyyah ila anna sya'ra najisun wa hiya tariqatul Iraqiyyin wa hadithul bab taruddu 'alaihim. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwasanya sya'run itu, rambut itu hukumnya najis. Dalil mereka apa? Dalil mereka bahwasanya di sini kebolehannya itu cuma terkhusus kepada Nabi saja, dan kekhususan itu nggak bisa dikiaskan kepada yang lain Nabi. Akan tapi dibantah bahwasanya kekhususan kepada selain Nabi itu atau kekhususan kepada Nabi itu la tasbutu illa bidalil. Nggak ada dalil yang mengkhususkan bahwasanya cuma rambut Nabi saja yang zahir, sedangkan rambut yang lain itu najis. Dan ini pendapat lemah sebenarnya. Oke, lanjut ke bab majaa fi tathhiri dibab. Ani bin Abbas
juga. Sunanul fitrah. Ya. Ini kan. Yang mana? Oke, kita lanjut ke bab. Kita lanjut ke bab Sunanul Fitrah. Muqarrar kan? Hadisnya an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrah. 5 hal yang termasuk daripada fitrah. Al-istihdad wal khitan wa qassu syarib wa natful ibti wa taqlimul adfar. Wal muradu biqaulihi khamsun minal fitrah. Mana daripada fitrah nanti juga disebutkan di bab siwak, tapi di hadis juga sudah disebutkan, di ta'liq juga sudah disebutkan. Wa amal fitrah faqad ikhtalafa al-ulama fil muradi biha hahuna. Qala al-Khattabi dhahaba aktsarul ulama ila annaha sunnah. Imam Al-Khattabi dan kebanyakan ulama menganggap bahwasanya fitrah itu adalah sunnah Al-mutba'ah. Ada temannya, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh para nabi terdahulu yang menjadi syariat. Nanti hukumnya berbeda-beda. Maksudnya sunnah di sini adalah sunnah dalam artian usul fiqh. Karena ada yang minal fitrah itu yang menghukuminya sebagai wajib. Yang menghukumi hukumnya itu wajib. Wa kadza dzakarahu jama'atun ghairul Khattabi. Wa qil, dan juga ada yang mengatakan makna daripada fitrah itu adalah ad-din. Dia adalah agama, sunanun minad din. Wa qala ar-Raghib aslul fitrah. Ada yang mengatakan juga bahwasanya fitrah itu adalah asalnya daripada asyaqqu tulan, yaitu patahan atau pecahan secara panjang, memanjang, wa yutlaqu 'alal wahyi wa 'alal ikhtira', dan juga kepada penciptaan ikhtira'. Wa qala Abu Syamah, dan juga ada ulama berpendapat fitrah itu maknanya aslul fitrah al-khilqah al-mubtada'ah, yaitu bentuk pertama kali sesuatu itu diciptakan. Nah, itu namanya fitrah. Wa minhu fatris samai wal ardh ay mubtadi'u khalqahunna, yaitu permulaan ketika diciptakan langit dan bumi. Wal muradu biqaulihi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah ay 'ala ma ibtada'a Allahu khalqah, yaitu setiap segala yang dilahirkan itu yuladu 'alal fitrah, yaitu aslun alladzi khalaqahu. Belum ada perubahan, belum ada sesuatu apapun yang dimasukkan, baik secara pikiran maupun secara fisiknya. Mana fitrah? Dan juga tambahan di halaman 95. Faqal wa qarrada al-Baydawi al-fitrata fi hadits Bab ila majmu'i ma warada fi ma'nahu mimma taqaddam faqal hiya sunnah al-qadimah. Imam Baydawi mengatakan bahwasanya fitrah itu adalah as-sunnah al-qadimah, yaitu perbuatan-perbuatan orang terdahulu allati ikhtaraha al-anbiya, yang